Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik, pagi ini Jumat Barakah, jangan lupa nasi bungkusnya sedekah berbagi kepada sesama. Baik, pagi ini saya akan membahas tentang pooling. Mungkin ini masih banyak yang belum tahu tentang pooling. Bahkan saya yakin otoritas sendiri nggak tahu. Ya, dulu ya saya kasih tahu ya. Waktu pooling masih 1%, bagaimana orang itu ngantri? Ada bandar pooling namanya, bandar pooling. Jadi kalau umpamanya IPO-nya 100 miliar, dulu kan pooling 1%. Berarti berapa miliar? 1 miliar. Ya. Nah, untuk ngantri, Anda nggak mungkin ngantri 1 miliar. Anda harus ngantri umpamanya banting 10 miliar, banting 20 miliar, 30 miliar, berapapun itu pooling, mau dia 1 miliar, mau dia 10 miliar, Anda harus banting atau ngebid 10 kali lipat, 20 kali lipat bila perlu. Jadi kalau poolingnya itu 10M, Anda harus banting 200M. Poolingnya 300M, Anda banting umpamanya 3 triliun sekaligus supaya bisa menang dapat pooling itu. Nah, saya kasih tahu ya, ini rahasianya. Kalau saya banting ngebid 10 miliar, saya buka cek 10 miliar, saya takut nggak? Saya nggak takut. Atau saya ngebid 10 miliar, tapi saya banting ceknya 100 miliar. Saya takut nggak? Nggak takut, gagah berani. Saya tulis di cek 100 miliar. Orang kalau saya dapat 10 miliar kan pasti cuma dicairin cuma 10 miliar. Dulu pakai cek, ya kan? Jadi tipu-tipunya di situ. Nah, akhirnya apa? Yang menang selalu bandar pooling yang berani masukin cek lebih gede. Karena dia tahu poolingnya cuma 10M kok, poolingnya cuma 30M kok, di rekening dia ada 40M, ya beranilah tulis aja yang gede supaya dia dapat porsi yang lebih gede. Timbullah kedua IPO dengan harapan terbagi rata ke retail. Jadi seolah-olah IPO itu yang ngebid itu retail. Jangan Pak, bapak-bapak di bursa tuh harus ngomong sama saya. Saya kasih tahu bongkar rahasianya. Bandar poolingnya siapa? Itu pura-pura Pak. Ya kan? Pura-pura. Terus Anda kontrol. Oke, kalau yang poolingnya kebanyakan ini Anda clawback, Anda tendang. Mereka masuk lagi kecil Pak. Jadi mereka banyak sekali nomini ataupun orang yang ngantri sampai ratusan RDN gitu loh. So, jadi kita tuh jangan percaya polos, lugu, seolah-olah pooling itu dimakan oleh retail. Enggak. Yang makan itu ada bandar pooling, ada geng-gengnya, ya. Gengnya ada di Jakarta Utara, ya, Jakarta Barat, ya, itu ada geng-gengnya. Bandar pooling itu. Nah, bandar pooling itu kita akan tahu siapa bandar pooling. Loh kok Pak Fir tahu? Ya tahu. Saya udah 20 tahun di capital market, tahu permainan itu semua. Dan saya juga punya banyak BAE kok. Yang saya bisa tahu siapa ini bandar poolingnya. Jadi nggak heran, seminggu, 2 minggu, 3 minggu saham naik ya semua jualan. Kenapa? Ada banyak IPO setiap minggu. Ya. Jadi kalau banyak IPO setiap minggu ya mereka harus keluar dari lapak satu ke lapak lain. Ya di sini cukuplah untung 20M, sini cukuplah untung 10M. Nanti lapak berikutnya, lapak berikutnya, lapak berikutnya. Nah, jadi jangan sampai otoritas membuat aturan yang kontradiktif. Dan saya nggak pernah menyudutkan bursa loh ya. Saya selalu membela bursa, di mana-mana saya selalu membela bursa. Bahkan pagi ini saya mau kasih tahu praktek-praktek pooling yang tidak benar di market.
ya undang saya Pak, saya kasih tahu cara-cara praktek pooling yang tidak benar, ya supaya kedepannya itu pooling itu bisa dibenarin. Jadi percuma bikin EIPO itu bukan retail yang beli, ya pura-pura jadi retail, ya. Oke, itu saja dari saya tentang pooling. Sukses selalu untuk Anda semua, jaga kesehatan, happy cuan konsisten. Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik, pagi ini Jumat Barakah, jangan lupa nasi bungkusnya sedekah berbagi kepada sesama. Baik, pagi ini saya akan membahas tentang pooling. Mungkin ini masih banyak yang belum tahu tentang pooling. Bahkan saya yakin otoritas sendiri nggak tahu. Ya, dulu ya saya kasih tahu ya. Waktu pooling masih 1%, bagaimana orang itu ngantri? Ada bandar pooling namanya, bandar pooling. Jadi kalau umpamanya IPO-nya 100 miliar, dulu kan pooling 1%. Berarti berapa miliar? 1 miliar. Ya. Nah, untuk ngantri, Anda nggak mungkin ngantri 1 miliar. Anda harus ngantri umpamanya banting 10 miliar, banting 20 miliar, 30 miliar, berapapun itu pooling, mau dia 1 miliar, mau dia 10 miliar, Anda harus banting atau ngebid 10 kali lipat, 20 kali lipat bila perlu. Jadi kalau poolingnya itu 10M, Anda harus banting 200M. Poolingnya 300M, Anda banting umpamanya 3 triliun sekaligus supaya bisa menang dapat pooling itu. Nah, saya kasih tahu ya, ini rahasianya. Kalau saya banting ngebid 10 miliar, saya buka cek 10 miliar, saya takut nggak? Saya nggak takut. Atau saya ngebid 10 miliar, tapi saya banting ceknya 100 miliar. Saya takut nggak? Nggak takut, gagah berani saya tulis di cek 100 miliar. Orang kalau saya dapat 10 miliar kan pasti cuma dicairin cuma 10 miliar. Dulu pakai cek, ya kan? Jadi tipu-tipunya di situ. Nah, akhirnya apa? Yang menang selalu bandar pooling yang berani masukin cek lebih gede. Karena dia tahu poolingnya cuma 10M kok, poolingnya cuma 30M kok, di rekening dia ada 40M, ya beranilah tulis aja yang gede supaya dia dapat porsi yang lebih gede. Timbullah kedua EIPO dengan harapan terbagi rata ke retail. Jadi seolah-olah EIPO itu yang ngebid itu retail. Jangan Pak, bapak-bapak di bursa tuh harus ngomong sama saya. Saya kasih tahu bongkar rahasianya. Bandar poolingnya siapa? Itu pura-pura Pak. Ya, pura-pura. Terus Anda kontrol. Oke, kalau yang poolingnya kebanyakan ini Anda clawback, Anda tendang. Mereka masuk lagi kecil Pak. Jadi mereka banyak sekali nomini ataupun orang yang ngantri sampai ratusan RDN gitu loh. So, jadi kita tuh jangan percaya polos, lugu, seolah-olah pooling itu dimakan oleh retail. Enggak. Yang makan itu ada bandar pooling, ada geng-gengnya, ya, gengnya ada di Jakarta Utara, ya, Jakarta Barat, ya, itu ada geng-gengnya. Bandar pooling itu, nah, bandar pooling itu kita akan tahu siapa bandar pooling. Loh kok Pak Fir tahu? Ya tahu. Saya udah 20 tahun di capital market, tahu permainan itu semua. Dan saya juga punya banyak BAE kok. Yang saya bisa tahu siapa ini bandar poolingnya. Jadi nggak heran, seminggu, 2 minggu, 3 minggu saham naik ya semua jualan. Kenapa? Ada banyak IPO setiap minggu. Ya. Jadi kalau banyak IPO setiap minggu ya mereka harus keluar dari lapak satu ke lapak lain
Ya, di sini cukuplah untung 20M, sini cukuplah untung 10M, nanti lapak berikutnya, lapak berikutnya, lapak berikutnya. Nah, jadi jangan sampai otoritas membuat aturan yang kontradiktif. Dan saya nggak pernah menyudutkan bursa loh ya. Saya selalu membela bursa di mana-mana, saya selalu membela bursa. Bahkan pagi ini saya mau kasih tahu praktek-praktek pooling yang tidak benar di market. Ya, undang saya Pak, saya kasih tahu cara-cara praktek pooling yang tidak benar. Ya, supaya kedepannya itu pooling itu bisa dibenarin. Jadi percuma bikin EIPO itu bukan retail yang beli, ya, pura-pura jadi retail, ya. Oke, itu saja dari saya tentang pooling. Sukses selalu untuk Anda semua, jaga kesehatan, happy cuan konsisten.